megah dan anggun di kota Bandung, berdiri sebagai saksi bisu dari sejarah yang kini terkubur dalam misteri dan ketakutan. Dibangun pada masa kolonial, bangunan ini dahulu menjadi simbol kemewahan dan keanggunan, namun di balik dinding-dinding marmer dan jendela-jendela klasiknya terdapat kisah gelap yang tersembunyi dalam bayang-bayang yang mengitari Villa Isola. Cerita dimulai ketika seorang peneliti arsitektur bernama Adrian mendengar kabar tentang Villa Isola yang lama terbengkalai. Tertarik dengan sejarah dan keindahan arsitektur klasik, Adrian memutuskan untuk menjelajahi villa tersebut meskipun telah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Hanya sedikit yang tahu bahwa petualangan ini akan membawanya ke dunia yang tak terbayangkan, di luar batas-batas waktu dan realitas. Dengan kamera dan peralatan pengukurannya, Adrian memasuki gerbang megah Villa Isola. Pohon-pohon tua melambai di sepanjang jalan menuju bangunan itu, menciptakan suasana yang mencekam. Meskipun terlihat memukau dari luar, villa ini seolah-olah merangkul kesunyian yang tidak wajar. Begitu Adrian melangkah masuk, aroma yang kuno dan atmosfer yang terhenti di waktu mulai mengelilinginya. Seakan-akan waktu telah berhenti berputar di dalam villa ini, membuatnya menjadi museum rahasia yang menyimpan lebih dari sekedar sejarah arsitektur. Ketika langkah-langkah Adrian menggema di koridor marmer, suara langkah-langkah yang tidak terlihat mengikuti di belakangnya. Dia merasa seolah-olah mata yang tak kasat mata memperhatikannya. Namun ketika berbalik, tidak ada yang terlihat. Namun ketidaknyamanan itu tidak menghentikannya. Sebaliknya, rasa ingin tahunya semakin berkobar. Adrian mencapai lantai atas, tempat yang dulunya ditempati oleh pemilik dan keluarganya. Ruangan-ruangan besar dengan langit-langit tinggi dan ornamen klasiknya yang menyambutnya. Adrian menyadari bahwa ia telah terjebak dalam masa lalu yang penuh intrik dan rahasia. Ritual tersebut mengungkapkan bahwa keluarga tersebut mencoba mengakses kekuatan supernatural yang diyakini terkandung dalam Villa Isola. Mereka melakukan serangkaian upacara dan pengorbanan, mencari sesuatu yang jauh lebih besar dari kekayaan duniawi. Namun, apa yang mereka temukan adalah sebuah kegelapan yang meresap ke dalam jiwa-jiwa mereka, menciptakan hubungan antara dunia hidup dan dunia mati. Dalam kebingungan dan ketakutan,
Andrian berusaha kembali ke waktu dan ruang yang ia kenal. Namun, setiap usahanya untuk menyentuh cermin membawanya ke tempat yang berbeda, menciptakan rentetan peristiwa yang semakin membingungkannya. Villa Isola seperti entitas hidup, bermain-main dengan takdirnya sendiri, mengaitkan Andrian dalam jalinan waktu yang tak teratur. Selama perjalanannya melintasi dimensi waktu, Andrian menyadari bahwa roh-roh yang diikat dalam ritual keluarga tersebut mencoba berkomunikasi dengannya. Mereka menginginkan bantuan untuk memutuskan ikatan yang mengikat mereka dengan kegelapan. Andrian harus mencari cara untuk membebaskan mereka tanpa mengorbankan dirinya sendiri. Perjalanan Andrian membawanya melintasi setiap era kehidupan Villa Isola, dari masa kejayaan hingga kehancuran. Dia menyaksikan bagaimana keluarga bangsawan itu yang tadinya menjadi simbol keberhasilan dan kemewahan merosot ke dalam keputusan dan kegilaan akibat kekuatan gelap yang mereka coba panggil. Dengan bimbingan roh-roh yang tertangkap, Andrian berusaha untuk memecahkan misteri di balik ritual tersebut. Dia menemukan bahwa Villa Isola tidak hanya menjadi rumah bagi keluarga tersebut, tetapi juga menjadi saksi dari setiap tindakan gelap yang dilakukan demi kekuasaan. Keheningan yang tidak biasa menyerayapi setiap sudut, seolah-olah villa ini menyimpan suatu rahasia besar yang tidak ingin terungkap. Dalam perjalanannya melalui ruangan-ruangan yang berdebu, Andrian tiba di sebuah kamar yang terkunci. Kamar ini menurut cerita rakyat setempat diyakini memiliki kaitan dengan kejadian-kejadian misterius yang terjadi di Villa Isola. Dengan keteguhan hati, Andrian mencari kunci yang akan membuka pintu kamar itu. Ketika pintu akhirnya terbuka, ruangan itu terang benderang oleh cahaya bulan yang menerobos melalui jendela-jendela yang retak. Di tengah kamar terdapat sebuah cermin kuno yang menciptakan aura mistis. Sebuah bayangan terlihat di dalam cermin, seolah-olah seseorang yang menantimu. Andrian merasa takjub dan takut pada saat bersamaan. Suara bisikan lembut mulai memenuhi ruangan, berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Namun, Andrian merasa terpanggil untuk memahami pesan yang tersembunyi di balik suara-suara itu. Pada saat itu, sebuah kilatan cahaya menyilaukan matanya, dan
Adrian mendapati dirinya berada di era yang berbeda. Kamar yang tadinya kosong kini penuh sesak oleh orang-orang mengenakan pakaian zaman dulu. Mereka tidak terlihat terkejut oleh kehadiran Adrian, seakan-akan mereka telah menanti kedatangannya. Suasana di kamar itu berbeda dengan villa isola yang ia ditinggalkan. Orang-orang tertawa dan berdansa, tetapi mata mereka penuh dengan kecemasan. Adrian menyadari bahwa ia berada di sebuah acara pesta yang diadakan pada puluhan tahun yang lalu, dan setiap orang tampak terlibat dalam ritual yang tak terduga. Pemilik villa isola, seorang bangsawan kaya raya, memimpin upacara tersebut. Dengan gaun malamnya yang megah, ia memandangi Adrian dengan mata yang penuh dengan keinginan yang tak terucapkan. Terdapat ketegangan yang terasa di udara. Di dalam usahanya untuk membebaskan roh-roh yang terjebak, Adrian menghadapi rintangan-rintangan supernatural dan pengkhianatan yang tersembunyi. Setiap lapisan misteri yang dipecahkannya membawanya lebih dekat ke inti kegelapan yang merajalela di dalam villa isola. Apakah dia akan berhasil mengakhiri kutukan ini, atau justru menjadi korban dari kekuatan yang tak terkendali? Itulah sepenggal kisah misteri villa isola yang terdapat di Jalan Dr. Setiabudi, Bandung. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kalian, dan hanya kepada Tuhanlah tempat kita memohon dari segala ketakutan, dari segala gangguan dari setan yang terkutuk. Bagi Kens Geng yang suka cerita barusan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Kens Family Channel.